Halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Pujiana Rahayu. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana Fakultas Teknik Industri. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tugas besar dari mata kuliah Mekanika Teknik. Materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai force system atau sistem gaya dari buku Engineering Mechanics Static, dan sampel problem yang saya ambil yaitu sampel problem 2/1. Berikut beberapa hal yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama ada materi, kedua sampel problem, ketiga pembahasan dari sampel problem tersebut, yang keempat contoh kasus, dan terakhir penutup. Pertama, saya akan membahas mengenai materi dari force system itu sendiri. Gaya bersamaan. Dua atau lebih gaya dikatakan bersamaan pada sebuah titik jika garis aksi mereka berpotongan pada sebuah titik tertentu. Di sini saya memiliki 5 contoh, ada gambar A, B, C, D, dan E. Dari kelima contoh gambar, terdapat dua gaya, yaitu gaya F1 dan gaya F2. Kedua gaya ini dikatakan bersamaan karena kedua garis gayanya berpotongan pada titik A. Kita dapat menyatakan jumlah kedua gaya secara matematis dengan persamaan vektor, yaitu dengan rumus R sama dengan F1 ditambah F2, atau resultan merupakan penjumlahan antara F1 dan F2. Kemudian saya akan membahas mengenai sistem gaya dua dimensi. Resolusi dua dimensi dari komponen persegi panjang mengikuti aturan jajaran genjang, di mana Fx dan Fy adalah komponen vektor dari F pada arah X dan Y, atau dapat dituliskan dengan rumus F sama dengan Fx plus Fy. Dapat dilihat pada gambar, jadi F ini merupakan penjumlahan antara nilai Fx dan nilai Fy, atau F ini merupakan resultan dari Fx dan Fy. Nilai-nilai dari komponen Fx dan komponen Fy bisa kita ketahui dengan cara untuk Fx merupakan perkalian antara nilai F dengan cos theta, dan untuk Fy itu merupakan perkalian antara nilai F dan sin theta. Jadi perbedaan antara Fx dan Fy itu, kalau Fx itu kita menggunakan cos, dan kalau Fy itu kita menggunakan sin. Nilai dari resultan gaya atau F dapat kita ketahui dengan cara F sama dengan akar dari penjumlahan Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Selain itu, kita juga dapat mengetahui derajat dari garis gaya itu sendiri. Nah, caranya itu dengan cara theta sama dengan antitangan Fy per Fx. Masing-masing dari dua komponen vektor itu dapat ditulis sebagai skalar vektor satuan yang sesuai. Jadi untuk Fx itu bisa dituliskan menjadi Fxi dan Fy sebagai Fyj, sehingga untuk nilai F itu sendiri menjadi F sama dengan Fxi ditambah Fyj. Selanjutnya yaitu menentukan komponen gaya. Salah satu jenis komponen gaya yaitu komponen persegi panjang. Komponen persegi panjang cocok untuk menemukan jumlah atau resultan R dari dua gaya yang bersamaan. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Dalam menjumlahkan vektor gaya F1 dan F2, kita dapat menulisnya sebagai R sama dengan F1 ditambah F2, di mana resultan merupakan penjumlahan antara F1 dan F2. Nah, F1 itu sendiri bisa kita jabarkan menjadi F1xi ditambah F1yj. Nah, F2-nya itu menjadi F2xi ditambah F2yj. Atau dapat dituliskan juga menjadi Rxi ditambah Ryj sama dengan F1x ditambah F2xi plus F1y ditambah F2yj. Sehingga bisa disimpulkan menjadi Rx sama dengan F1x ditambah F2x, atau merupakan penjumlahan antara kedua Fx. Nah, kemudian untuk Ry-nya itu merupakan F1y ditambah F2y, atau merupakan penjumlahan antara kedua Fy. Kemudian kita masuk ke dalam sampel problem yang akan kita bahas. Sampel problem yang akan saya bahas yaitu sampel problem 2/1. Ini merupakan soal dari sampel problem tersebut. Terdapat pertanyaan, gaya F1, F2, dan F3 yang semuanya bekerja pada titik A bracket ditentukan dalam 3 cara berbeda. Tentukan komponen skalar X dan Y dari ketiga gaya tersebut. Jadi dari pertanyaan ini kita dapat ketahui bahwa kita itu disuruh untuk mengetahui setiap komponen skalar dari masing-masing gaya. Jadi yang akan kita cari itu F1X, F1Y, kemudian F2X, F2Y, kemudian F3X, F3Y gitu. Ya, kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama itu kita mencari F1. Nah, dari gambar ini kita perbesar dulu menjadi seperti ini.
Nah, diketahui F1 sama dengan 600N, kemudian dengan kemiringan 35 derajat. Nah, jadi kita tahu F1 sama dengan 600N dan tetanya itu 35 derajat. Nah, di sini kita bisa mengetahui Fx dan Fy-nya dengan cara Fx sama dengan F dikali cos theta. Nah, F-nya kan tadi 600 dikali cos 35, hasilnya 491N. Nah, kemudian untuk Fy-nya itu bisa kita ketahui dengan cara F dikali sin theta. Nah, F-nya kan 600 sin 35. Jadi 600 dikali sin 35 yaitu 344N. Ya, selanjutnya itu kita mencari F2. Nah, F2-nya kita perbesar dulu ya menjadi seperti ini. Nah, kita ketahui bahwa F2 sama dengan 500N. Kemudian di sini kemiringannya tidak diketahui dengan derajat, tetapi dengan panjang alas dan tinggi dari segitiga. Nah, jadi kalau panjang alasnya itu 4 dan tingginya itu 3. Perhatikan kosinus dan sinus dari sudut tersedia melalui konsep segitiga. Nah, kan hitungan tadi ada 3 dan 4. Nah, kalau misalnya alasnya 4, tingginya 3, berarti kemiringannya itu yaitu 5. Selain itu, kita juga harus memperhatikan bahwa nilai komponen skalar X dari F2 itu bernilai negatif karena arah dari gaya F2 ini berada pada sumbu X negatif. Kemudian untuk mencari nilai F2X itu sendiri yaitu dengan cara F dikali cos theta. Tetapi karena di sini tidak diketahui derajatnya berapa, maka untuk cosnya kita ketahui dengan cara cos. Cos kan biasanya cos sama dengan samping per miring. Nah, jadi samping itu artinya 4 dan miringnya itu yang tadi kita udah ketahui 5. Nah, jadi samping itu 4/5. Jadi minus 500 dikali 4/5 sama dengan minus 400N. Untuk mengetahui nilai F2Y, kita dapat ketahui dengan cara F dikali sin theta. Nah, sin tetanya ini kita bisa ketahui dengan cara sin itu depan per miring. Depannya itu 3 dan miringnya tadi 5. Jadi untuk nilai sin tetanya itu sendiri 3/5. Nah, jadi F2Y sama dengan 500 dikali 3/5. F2Y sama dengan 300M. Ya, yang terakhir kita mencari F3. Nah, ini sudah diperbesar gambarnya, F3 menjadi seperti ini. Bisa dilihat bahwa nilai F3X ini akan bernilai positif karena berada di sumbu X positif. Nah, tetapi untuk sumbu Y-nya, untuk F3Y-nya itu akan bernilai negatif karena gayanya itu mengarah ke sumbu Y negatif. Komponen skalar F3 dapat diperoleh melalui perhitungan sudut alfa yang ada di gambar tersebut. Nah, sudut alfanya ini kita dapat ketahui dengan cara antitangen 0,2/0,4. Nah, jadi alfanya itu 26,6 derajat. Untuk mencari Fx dan Fy pada F3 ini, itu kita harus hati-hati bahwa tidak semua Fx itu rumusnya F dikali cos theta dan Fy itu F dikali sin theta. Nah, jadi kalau di kondisi seperti ini, di F3 ini, itu tuh untuk Fx nya kita rumusnya itu F dikali sin alpha. Untuk Fy nya yaitu F dikali cos alpha. Nah, jadi untuk F3 ini, F3X sama dengan F3 dikali sin alpha, yaitu 800 dikali sin 26,6 derajat, yaitu 358N. Nah, kemudian untuk mencari F3Y nya minus F3, harus minus karena F ini berada di sumbu negatif Y. Nah, jadi minus F3 dikali cos alpha sama dengan minus 800 dikali cos 26,6 derajat, yaitu minus 716N untuk F3Y nya. Ada cara lain untuk mengetahui setiap komponen skalar pada F3. Nah, cara lainnya itu yaitu dapat diperoleh dari hasil perhitungan antara F3 sebagai besaran yang dikalikan dengan satuan vektor NAB dalam arah ruas garis AB. Sehingga untuk nilainya kita bisa ketahui dengan F3 sama dengan F3 dikali NAB sama dengan F3 dikali vektor AB dibagi panjang AB. Nah, jadi F-nya itu 800. Untuk vektor AB-nya berarti 0,2i dikurang 0,4j dibagi akar 0,2 kuadrat ditambah minus 0,4 kuadrat. Nah, menjadi 800 dikali 0,447i dikurang 0,894j. Nah, selanjutnya yaitu
358i dikurang 716jn. Nah, ini kita dapat mendapatkan persamaannya. Nah, dari persamaan tersebut kita dapat mengetahui f3x dan f3y, dimana dari persamaan yang kita ketahui itu 358i dikurang 716j. Nah, kalau misalnya diingat dari persamaan awal itu tuh fxi dikurang fyj, berarti untuk fx nya itu 358, jadi f3x sama dengan 358n, dan f3y nya sama dengan minus 716n. Jadi untuk jawaban dari sampel problem tersebut, komponen skalar x dan y dari ketiga gaya tersebut adalah f1x sama dengan 600 dikali cos 35 yaitu 491n, f1y sama dengan 600 dikali sin 35 yaitu 344n, kemudian f2x sama dengan minus 500 dikali 4/5 yaitu minus 400n, kemudian f2y yaitu 500 dikali 3/5 yaitu 300n. Yang terakhir yaitu f3x yaitu 358n, dan f3y sama dengan minus 716n. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh kasus yang sesuai dengan materi gaya yang telah kita pelajari. Dari contoh kasusnya yaitu sebuah gaya f800n bekerja di braket seperti pada gambar tersebut. Tentukan komponen skalar x dan y. Jadi untuk jawaban dari contoh kasus tersebut diketahui gayanya yaitu 800n dengan sudut 60 derajat. Gaya tersebut tidak tegak lurus terhadap batang, jadi dia memiliki fx dan fy. Nah, pertanyaannya itu fx nya berapa dan fy nya berapa. Nah, untuk mencarinya, yang pertama mencari fx yaitu dengan rumus f dikali cos 60. Nah, fy itu kan 800 dikali cos 60 sama dengan 400n. Kemudian untuk fy nya yaitu f dikali sin 60 yaitu 800 dikali sin 60 sama dengan 693n. Jadi dari contoh kasus tersebut didapatkan fx nya yaitu 400n dan fy nya 693n. Ya, yang terakhir kita masuk ke dalam penutup. Di penutup saya akan membahas mengenai hubungan antara sampel problem mengenai gaya dengan teknik industri. Kemudian saya akan memaparkan manfaat apa yang kita bisa ambil dari pembahasan gaya ini. Yang pertama yaitu hubungan antara sampel problem dengan teknik industri. Apakah sampel problem sesuai dengan teknik industri? Jawabannya ya, sesuai. Hal tersebut karena di dalam teknik industri juga menerapkan sampel problem yang telah kita pelajari tadi, di mana kita bisa mengetahui komponen skalar dari gaya yang kita hasilkan. Kita dapat mengetahui fx dan fy dari gaya yang kita berikan kepada suatu benda. Contohnya yaitu ada hand palette. Nah, gambar yang ada di sebelah sini, di mana di setiap gaya yang kita berikan kepada suatu benda, itu kita dapat mengetahui komponen skalarnya. Kita dapat mengetahui fx-nya dan kita dapat mengetahui fy yang kita hasilkan. Kemudian kita masuk ke dalam manfaat apa yang bisa kita ambil dari materi yang telah kita pelajari. Nah, manfaatnya itu kita dapat mengetahui cara menentukan besarnya komponen vektor gaya pada arah x dan arah y, sehingga kita bisa memperhitungkan jumlah gaya yang dibutuhkan atau gaya maksimal yang dapat bekerja pada suatu benda, baik dalam arah x ataupun arah y, seperti contoh pada gambar yang telah kita bahas tadi. Ya teman-teman, sekian pemaparan video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.